Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Together as One akan berpresentasi mengenai Project Service Learning dan juga tokoh Alkitab Gideon. Perkenalkan, nama saya Felicia Tamadi. Saya Elisa Satiawan. Saya Claudine Betsilmawi. Saya Iren. Saya Livia Fiorella Rizal. Saya Tirza Maltawi Kristina. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Project Service Learning yang kami lakukan. Visi dari kelompok kami adalah menjadi berkat bagi sesama yang sedang membutuhkan. Dan juga misi dari kelompok kami adalah menyantuni seorang adik asuh dari Yayasan Lentera Bagi Bangsa dengan membiayai uang sekolahnya selama 1 tahun dan juga memberikan kebutuhan sekolah yang dibutuhkannya. Selain itu, kami melakukan pencarian dana dengan menjual kartu yang dibuat oleh Yayasan Nutrisia. Landasan Alkitab dalam Project Service Learning kami terdapat pada Matius 5 ayat 16. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah terang dunia. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah melalui penjualan kartu dan hasil penjualannya akan disalurkan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Biarlah melalui kita orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tokoh Alkitab panutan dalam Project Service Learning kami adalah Tuhan Yesus. Semasa hidupnya, ia selalu membantu sesama, walaupun tidak secara materi, tapi melalui waktu dan tenaga yang ia berikan untuk melayani banyak orang. Oleh karena itu, di tengah segala keterbatasan, kami mau berpartisipasi dalam membantu anak-anak yang kurang mampu. Kelompok kami memutuskan untuk membantu Yayasan Lentera Bagi Bangsa yang memiliki program pendidikan beasiswa karena kami menyadari betapa pentingnya pendidikan, tetapi masih banyak orang yang belum mampu bersekolah. Kami akan membantu seorang adik asuh dari yayasan tersebut. Kami akan membiayai uang sekolahnya selama 1 tahun penuh dan membelikan peralatan sekolah seperti buku, tas, alat tulis, dan sebagainya dengan total 4.350.000. Awalnya kami mendapatkan seorang adik asuh bernama Elias. Akan tetapi saat kami menghubungi dia mengatakan bahwa ia tidak lagi bersekolah di SLH Curug. Kami mengkonfirmasi kepada yayasan dan yayasan memberikan kami adik asuh yang baru. Kami memutuskan untuk memberikan Elias peralatan sekolah sesuai keinginannya. Adik asuh kami sekarang bernama Michelin dan kami telah menghubungi dan mulai memberikan barang yang ia inginkan. Tanggal 5 Juli, kami telah berhasil mencapai target kami dengan menjual 377 kartu dan mendapat keuntungan sebesar 4.585.000. Tetapi, kelompok kami akan tetap menjual kartu ucapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar hingga 10 Juli 2020. Carian dana dilakukan dengan menjual kartu ucapan Yayasan Nutrisia dengan tujuan membantu Yayasan Nutrisia. Target kelompok kami adalah 4.350.000 dari hasil menjual 420 kartu. Setiap anggota minimal harus menjual 70 kartu dan mendapat keuntungan 725.000. Oleh sebab COVID-19, kami terpaksa hanya melakukan penjualan secara online. Kelompok kami, kelompok Together as One, terdiri atas 6 anggota. Iren sebagai ketua kelompok, saya Claudine sebagai wakil ketua, Tirza sebagai divisi desain, Elisa sebagai divisi materi, Livia sebagai divisi publikasi, dan Felicia sebagai divisi dana. Adik asuh kami bernama Michelin. Michelin sekarang berada di bangku kelas 3 SD. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Michelin memiliki hobi menggambar dan mewarnai. Dan ketika ia besar, ia ingin menjadi seorang YouTuber. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan hambatan dalam menjalankan proyek ini. Yang pertama tantangan, adanya PSBB dan social distancing yang menyebabkan berjualan hanya dapat dilakukan secara online melalui media sosial. Lalu yang kedua adalah komunikasi antara mahasiswa dengan yayasan dan mahasiswa dengan adik asuh yang hanya dapat dilakukan melalui chat, video call, dan telepon WhatsApp yang tentunya membuat komunikasi menjadi lebih sulit dan kurang efisien. Lalu berjualan di kondisi sekarang ini di mana perekonomian masyarakat secara umum sedang dalam kondisi yang kurang baik. Lalu harapannya dalam menjalankan proyek ini adalah kami berharap proyek ini dapat menjadi berkat bagi adik asuh kami untuk dapat melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun ke depan. Maka kesimpulannya, Project Service Learning Adik Asuh ini bertujuan untuk membantu membiayai pendidikan adik asuh kami dari Yayasan Lentera Bagi Bangsa selama 1 tahun penuh. Dana didapatkan dengan berjualan secara online kartu ucapan yang dibuat oleh Yayasan Nutrisia. Kelebihan dana akan kami gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Lalu kami berharap dengan proyek ini, kami bisa belajar untuk lebih peduli kepada sesama dan sebagai bentuk syukur kami atas anugerah Allah dengan memuliakannya melalui perbuatan kami. Melalui proyek ini juga, kami ingin memberi harapan dan inspirasi bagi adik asuh kami dan bagi semua penonton. Kami juga menyarankan bagi pihak yang akan menjalankan proyek selanjutnya untuk melakukan pertemuan secara langsung jika memungkinkan dengan pihak yayasan atau adik asuh, agar bisa berkomunikasi secara lebih mudah dan jelas. Selain itu, perlu menghubungi yayasan secepat mungkin karena dapat terjadi masalah yang tidak bisa diperkirakan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tokoh Alkitab Gideon. Gideon merupakan seorang hakim yang muncul pada kitab Hakim-Hakim dalam Perjanjian Lama di Alkitab. Kisahnya terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 6-8. Selain itu, ia merupakan anak Yoas dari Bani Abiesar dari suku Manasye. Alasan Gideon tercatat dalam Alkitab. Yang pertama,
Gideon merupakan orang pilihan Allah. Meskipun ia hanyalah orang biasa dari suku Manasye, namun dia orang yang taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, di dalam kitab Hakim-Hakim dia tercatat sebagai salah satu hakim bangsa Israel, dan hakim Gideonlah yang membawa bangsa Israel lepas dari cengkraman orang Midian. Yang ketiga, Gideon tercatat di dalam surat Ibrani sebagai salah satu contoh orang beriman. Selanjutnya adalah kisah Gideon yang ada di dalam Alkitab. Karena telah melakukan hal buruk, Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Orang Israel takut kepada orang Midian karena orang Midian selalu mengambil bahan pangan yang mereka miliki. Kemudian datang malaikat Tuhan dan menampakkan diri pada Gideon dan berfirman, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Gideon sempat tidak percaya dan mempertanyakan di mana Tuhan saat orang Israel sedang menderita. Tuhan pun berkata pada Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Namun, Gideon tidak tahu bagaimana caranya karena kaumnya yang paling kecil di antara suku Manasye dan dirinya yang paling muda di antara keluarganya. Tuhan berkata akan menyertai Gideon sehingga dapat mengalahkan orang Midian. Gideon pun ingin Tuhan memberi tanda jika memang benar Tuhan yang berfirman kepadanya. Lalu Gideon mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi, lalu disuguhkan di bawah pohon tarbatin. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya dan membuat api muncul dari batu memakan habis suguhannya itu. Gideon pun percaya bahwa benar itu malaikat Tuhan. Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Gideon bersama 10 orang hambanya merubuhkan mezbah Baal, menebang tiang berhala, dan mengorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan. Karena hal itu, Gideon diberi nama Yerubbaal oleh orang-orang. Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan seluruh suku dikerahkan untuk mengikuti dia. Lalu Gideon kembali meminta Tuhan untuk memberikan tanda kepadanya jika benar Tuhan mau menyelamatkan orang Israel melalui dirinya. Percobaan yang pertama, bulu domba dibentangkan di tempat pengirikan. Bila di atas bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah kering, maka ia akan percaya. Dan keesokan paginya, hal itu benar terjadi. Lalu untuk memastikan, ia melakukan percobaan yang kedua. Jika yang kering hanya bulu itu, dan di atas seluruh tanah ada embun. Lalu pada malam harinya, hal itu sungguh terjadi. Gideon pun percaya Tuhan mau menyelamatkan orang Israel melalui dirinya. Gideon hendak berperang melawan orang Midian dengan 300 orang pasukan pilihan Allah yang gagah berani. Tuhan berjanji akan memberi kemenangan kepada mereka. Gideon ragu, namun Tuhan menguatkan melalui mimpi salah satu orang Midian. Akhirnya Gideon dan pasukannya maju berperang dengan meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor sambil berkata, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Mereka berhasil membunuh Oreb dan Zeeb. Orang Sukot dan Penuel menolak memberikan makanan untuk pasukan Gideon. Setelah berhasil membunuh Zeba dan Salmuna, mereka kembali untuk merobohkan menara dan membunuh orang Sukot dan Penuel seperti yang dijanjikannya. Gideon menolak untuk menjadi raja Israel, namun ia meminta perhiasan dan kain ungu muda dari hasil jarahan untuk dijadikan efod. Bangsa Israel mulai berlaku serong dengan menyembah efod, kemudian membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Hal baik yang pernah Gideon lakukan dalam hidupnya antara lain yang pertama, Gideon adalah seorang pekerja keras. Ia juga mengetahui dan ingat perbuatan besar yang pernah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Ia juga mau meminta tanda kepada Tuhan. Lalu ia membangun mezbah bagi Allah dan menuruti firman Allah untuk meruntuhkan mezbah Baal. Gideon juga mau bergantung sepenuhnya pada Allah, mempercayai dan mengikuti kehendaknya. Lalu Gideon tidak membalas keluhan suku Efraim dengan menantang harga diri mereka, melainkan menenangkan mereka dan memberi pengakuan terhadap bantuan mereka. Ia adalah seorang pemimpin yang gagah berani dan peduli kepada pengikutnya. Ketika diminta orang Israel untuk memerintah mereka, Gideon menolaknya. Karena menurut Gideon hanya Allah yang berhak menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu hal buruk yang pernah Gideon lakukan adalah Gideon masih meminta tanda kedua dan ketiga, padahal Allah telah memberinya tanda. Hal ini berarti Gideon masih memiliki iman yang tidak sempurna. Gideon juga minta bangsa Israel untuk memberikan kepadanya anting-anting jarahan mereka. Dengan demikian, Gideon mengangkat dirinya di atas level dari orang Israel. Gideon lalu membuat efod dari anting-anting emas tersebut yang akan menjadi jerat bagi bangsa Israel, Gideon, dan keluarganya. Gideon juga memiliki banyak istri dan pundik. Pesan moral yang pertama, ketika kita telah mendapatkan kesempatan, gunakanlah secara bijaksana dan jangan lupa diri. Seperti Tuhan memilih pasukan Gideon yang meminum air dengan tetap waspada. Yang kedua, saat melakukan sesuatu, keinginan saja tidaklah cukup. Harus disertai dengan kesadaran serta usaha untuk mewujudkannya. Usaha tidak pernah membohongi hasil. Yang ketiga, percayalah kepada Allah dan jalankan perintahnya, sebab ia mengetahui jalan yang terbaik. Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Yang keempat, ingatlah bahwa Allah mengerti dan mengetahui akan semua kelemahan kita. Dan oleh sebab itu Allah akan selalu menyertai kita. Karena Allah mengetahui tidak ada manusia yang sempurna. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian presentasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.